Laura duduk dengan tenang di dalam mobil yang membawanya pergi. Di sebelahnya, Gina masih memejamkan mata, dengan kepala menyandar di bahu Laura. Mereka dibawa keluar dari kafe lewat pintu belakang. Ada 6 orang di dalam mobil ini. Laura dan Gina berada di tengah, 2 orang di belakang menodongkan pistol ke arah mereka. "Aku senang kau bersikap tenang," ujar Bruno yang duduk di sebelah pengemudi. "Karena aku adalah anak yang baik, tentu saja aku harus tenang," balas Laura dengan santai. "Kau tahu apa yang akan kulakukan padamu?" tanya Bruno. "Palingan menyerahkanku pada musuh Shirley." Laura memainkan kuku-kukunya. "Kau pintar. Tentu, berbeda denganmu yang bergerak ceroboh. Kau pikir dengan membawaku, suamiku akan diam saja?" tanya Laura. "Suamimu yang membiarkan istrinya pergi keluar bersama orang-orang bodoh? Memang apa yang bisa dia lakukan?" Bruno tertawa. "Ah, rupanya kau sama sekali tidak mengetahui bagaimana sikap asli seorang Shirley." Laura ikut tertawa. "Kau..." Lama-lama, Bruno jadi kesal, karena Laura begitu santai dan tak takut. Padahal, tadi Laura gemetar. "Berapa yang mereka tawarkan padamu?" tanya Laura. "Sekitar 5 juta dolar. Kenapa murah sekali? Kalau suamiku mendengarnya, dia akan menambahkan 2 angka 0 di belakangnya," ujar Laura. "Berhentilah membanggakan dirimu. Kau akan segera mati." Bruno bicara dengan nada kesal. "Tahu dari mana aku akan segera mati?" Laura tak bisa menahan tawanya. "Tutup mulutmu, atau aku akan menyuruh mereka untuk menembakmu," ujar Bruno. "Coba saja." Laura menaikkan satu kakinya, menunjukkan wajah sombong pada Bruno. "Kenapa? Katanya mau menembakku." "Tidak bisa, iya? Takut kehilangan 5 juta dolar? Hahaha, pengecut." Laura menunjukkan jari tengah pada Bruno. "Jal kurang ajar ini. Hentikan itu, Bruno. Apa kau tidak sadar, dia hanya memancingmu? Dia akan merasa semakin senang kalau kau marah-marah," ujar pengemudi. "Cih." Bruno menatap lurus ke depan. Laura merasa lebih tenang sekarang. Ia melirik Gina lagi. Laura merasa lucu, karena harus melibatkan Gina dalam hal seperti ini. Mobil memasuki area sepi. Itu adalah sebuah lapangan tandus yang luas. Ada sebuah bangunan di tengah-tengah lapangan tandus. Bangunan tersebut terlihat sangat besar dan memiliki 2 lantai. "Kemari." Bruno menarik lengan Laura, menyeret wanita itu masuk ke dalam bangunan. Sementara seorang pengawal membawa Gina seperti membawa karung beras. Tidak seperti dugaan Laura, tempat itu terlihat seperti sebuah rumah yang siap dijual. Karena sangat rapi, namun kosong. Dindingnya dicat krim, sementara lantainya menggunakan keramik berwarna putih. Beberapa bagian dinding ditempeli lukisan yang terlihat berharga. Bahkan ada salah satu lukisan yang didapatkan dari lelang dengan harga tinggi. "Tempat ini penuh dengan uang," ujar Bruno. Ia juga baru pertama kali masuk kemari. Laura dibawa ke sebuah ruangan kecil. Di sana ia dikurung bersama Gina. "Nikmati sisa waktumu di sini," ujar Bruno sebelum mengunci pintu. Di sebuah mansion, Charlene mendekati Richard. Ia duduk di sebelah menantunya. "Ada apa?" tanya Richard. "Laura diculik." Richard tersedak teh. "Yang benar saja." Richard terkejut karena tak percaya. "Kau juga tidak percaya, kan? Orang seperti Laura Shirley tidak mungkin dibawa dengan mudah. Wanita itu lebih licik dari putriku." Charlene tertawa. "Apa yang Juan lakukan?" tanya Richard. "Dia sedang pergi sekarang." "Oh, apa kau sudah tahu tentang Mar-X?" Charlene mengambil sebuah kue kering. "Ya, aku sudah mendengar penjelasannya." "Kenapa?"
Richard mengerutkan dahi saat Charlene tersenyum penuh arti. "Menurutmu, dia siapa?" tanya Charlene. "Brian." "Ya, kan? Kita punya pikiran yang sama." "Tapi Juan membuatku yakin, kalau itu bukan Brian," ujar Charlene. "Kenapa?" "Dia mempertaruhkan kapal pesiarnya." "Baik, itu bukan Brian." Richard tahu betul, kapal pesiar yang dimaksud pasti hadiah dari Jordan. Juan tak mungkin memberikan aset berharga itu pada orang lain. Jika itu bukan Brian lalu, Richard terdiam saat menyadari orang lain yang bisa melakukan itu. "Kau tahu cara berpikir yang benar." Charlene kembali tertawa. "Baca asteriskan itu." Sementara Juan dan Hans juga telah mengetahui kabar Laura dan Gina yang diculik. "Kak." Juan melirik Hans yang baru tiba. "Aku ikut," ujar Hans. "Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kekuatanku sudah cukup." Juan mengalihkan pandangannya. "Ini bukan masalah kekuatan. Aku ingin memastikan mereka aman," ujar Hans. "Baiklah, kalau kau berkata seperti itu." Juan menatap asisten yang berjalan mendekat. "Semua persiapan telah siap, Tuan," ujar asisten Juan. "Baiklah, kita berangkat sekarang. Aku akan mengambil istriku kembali." Juan menatap semua pasukan khusus yang siap melaksanakan tugas mereka. Di tempat lain Charlotte bersenandung riang selama perjalanan. Ia menatap kukunya yang dicat dengan warna cantik. Ia merasa puas setelah menyelesaikan tugas yang diberikan Mer X padanya. Sekarang dia harus bersabar sebentar, sebelum Mer X membantunya mendapatkan kepercayaan Ash lagi. "Ah, aku hampir melupakan ini." Charlotte menatap cairan ungu yang diberikan Brian kemarin. "Apa ku buang saja, ya? Menyebalkan membawa benda seperti ini kemana-mana." Charlotte berdecak. Lalu ia memikirkan sesuatu. "Bagaimana jika aku memberikan ini pada Brian? Pasti seru menghabisi bajingan tidak tahu diri dengan tanganku sendiri." Charlotte tertawa kecil. Mobil tiba di Mansion Victor. Seseorang membuka pintu, lalu menarik Charlotte keluar dengan kasar. "Ah!" Charlotte sampai terjatuh karena tarikan kasar itu. "Berani sekali kau." Charlotte menatap seorang pengawal Victor yang baru saja menariknya. "Apa kau sadar yang kau lakukan? Kau mau cari mati?" Charlotte menarik kerah pakaian pria itu. "Tuan mencarimu," ujarnya. "Kau bersikap tidak sopan padaku. Sialan kau." Charlotte mengangkat tangannya, bersiap menamparkan. Namun tangannya langsung ditangkap dan ditarik. Pria itu menyeret Charlotte masuk ke bangunan utama. "Apa-apaan kau ini? Berani sekali kau memperlakukanku begini. Kau sangat kurang ajar. Ini akan jadi hari terakhirmu bernafas di dunia." Charlotte berteriak sembari berusaha melepaskan tangannya. Saat itulah Charlotte merasakan keanehan. Sepanjang perjalanan, semua pelayan dan pengawal menatapnya dengan mata penuh kebencian. Berani sekali kalian semua menatapku seperti ini. Aku akan menyuruh Ash untuk memecat kalian semua, lihat saja." Charlotte berteriak. Apa dia masih belum paham situasinya? Dasar wanita bodoh. Dia bersikap seolah penguasa, hari ini dia akan habis. "Ah, aku sudah capek dengan sikapnya, untung dia akan mati." Mendengar semua bisik-bisik itu, Charlotte jadi terkejut. Charlotte diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia dilempar dengan kasar, hingga bersimpuh di lantai dalam kondisi berantakan. Di depannya, Ash duduk di sebuah kursi, memberinya tatapan tajam yang menakutkan. Terlihat juga belasan pria yang berjaga di sana. Sayang, pria ini menyeretku. Dia sangat kasar, padahal aku ini kekasihmu." Dan para pelayan itu berkata kasar kepadaku, "Mereka sangat kurang ajar."
Kenapa mereka melakukan ini, padahal aku sedang mengandung putramu? Charlotte mulai berakting. Mengandung anakku? Lucu sekali. Ash tersenyum miring. Maksudmu, anak yang kau dapatkan dari bibit pria lain, kan? Ujar Ash. Ah, apa? Apa yang kau katakan? Kenapa bicara aneh begitu? Aku tidak mengerti. Charlotte bergetar. Berhenti berpura-pura. Ash melempar gelas yang ada di sebelahnya ke arah Charlotte, mengenai dahi wanita itu dan pecah. Charlotte mengerang karena rasa sakit itu. Dahinya berdarah. Aku sudah mengetahui semuanya. Kenyataan bahwa yang kau kandung bukan anakku. Dan kenyataan kau sudah bekerja sama dengan seseorang untuk menipuku mengatasnamakan kehamilan, ujar Ash. Ini salah paham. Aku tidak pernah melakukan itu, sungguh. Aku mencintaimu, dan aku sedang mengandung anakmu, ujar Charlotte. Kau masih bisa bicara seperti itu? Apa kau menganggapku bodoh? Ash memberi isyarat pada bawahannya. Segera, bawahan Ash meletakkan sebuah tablet di depan Charlotte. Di layar tablet, sebuah video sedang diputar. Dalam video, terlihat Charlotte yang sedang menandatangani perjanjian bahwa ia akan merayu dan menipu Ash. Kemudian di video lain, terlihat Charlotte yang sedang melakukan proses menanam bibit orang lain di dalam dirinya, hingga ia dinyatakan hamil. Terlihat juga video Charlotte sedang bersenang-senang dengan beberapa pria saat ia menjalin hubungan dengan Ash. Dan ada beberapa video lain. Ini. Charlotte sangat terkejut. Seharusnya, video ini tak pernah diketahui, karena Mer-X telah mengurus semuanya. Di tempat Bruno. Apa? Charlotte ketahuan? Bruno terkejut saat mendengar kabar tersebut. Lalu bagaimana sekarang? Apa dia sudah mati? Tanya Bruno. Tidak, seseorang membantunya kabur. Tapi mereka bukan orang-orangku, ujar Mer-X dari telepon. Benarkah? Lalu siapa mereka? Tanya Bruno. Entahlah, aku tak peduli. Yang pasti mereka telah membantuku. Lalu kapan kau akan datang? Sampai kapan aku harus menunggu? Ini mulai menyebalkan. Bruno berdecak. Butuh waktu untuk tiba di sana, karena aku sedang menghalau pasukan Shirley, jawab Mer-X. Kau berhasil? Tentu saja aku berhasil. Mereka pergi ke jalan yang salah. Saat mereka sadar, aku sudah membawa Laura pergi. Mer-X tertawa. Terserahmu saja. Yang penting cepat kemari, aku bosan lama menunggu, ujar Bruno. Telepon dimatikan oleh Mer-X, membuat Bruno kesal. Bajingan ini. Kalau saja kontrakku sudah habis, aku pasti akan menghabisimu, ujar Bruno sok jagoan. Charlotte merasa lega setelah kepanikan yang ia alami tadi. Padahal ia berpikir akan langsung dibunuh oleh Ash. Untungnya orang-orang ini langsung membawanya pergi dari mansion. Saat ini mereka masih dalam perjalanan menggunakan mobil. Charlotte tidak tahu kemana mereka akan pergi. Yang pasti Charlotte yakin, kalau Mer-X mengirim mereka untuk menyelamatkannya. Ternyata Mer-X masih peduli padaku, gumam Charlotte. Hei, kemana kita akan pergi? Tanya Charlotte. Tak ada satupun yang menyahut. Sial, apa kalian semua tuli? Aku tanya, kemana kita akan pergi? Cepat jawab. Apa kalian tidak tahu, aku ini memiliki kekuasaan di pihak Mer-X. Cukup mengatakan kepadanya, kalau kalian tidak becus, maka dia akan langsung menghabisi kalian, ujar Charlotte. Diamlah, Jal-eng, jawab pria yang duduk di sebelah Charlotte. Apa? Kau memanggilku apa? Dasar sialan. Charlotte bersiap menamparkan, namun tangannya ditahan. Kalau kau mau tanganmu dihancurkan, maka diamlah, ujar pria itu dengan nada dingin.
Sialan, kau. Awas saja, aku akan memberitahu Mer X, kalau kau memperlakukanku dengan buruk, ujar Charlotte. Terserah. Lagian, aku juga tidak tahu siapa Mer X, balas pria itu. Apa? Charlotte mengerutkan dahi. Sekitar beberapa detik kemudian, mobil berhenti di tengah jalanan yang sepi. Di depan mereka, terdapat beberapa buah mobil lain yang berhenti berlawanan arah. Pintu di sebelah Charlotte dibuka. Seperti tadi saat di mansion, seseorang menarik Charlotte dengan kasar. Ah! Charlotte terjatuh di aspal. Sialan! Kau! Charlotte terkejut saat melihat Brian ada di depannya. Pria itu tersenyum manis. Apa aku menarikmu terlalu kasar, ibu? Brian masih memanggilnya seperti itu. Sialan, apa-apaan ini? Berani sekali kau. Charlotte berhenti bicara saat mulutnya dibungkam oleh seseorang dari belakang. Jangan banyak bicara. Apa kau masih tidak sadar situasimu? Brian tertawa. Sepanjang perjalanan kau terus mengungkit Mer X, kan? Ah, sayangnya semua ini salah. Mereka bukan orang-orang Mer X, mereka adalah orang-orangku. Brian menyombongkan diri. Kau sadar apa yang sedang terjadi sekarang, kan? Brian menatap Charlotte yang shock dan bergetar. Bagaimana bisa Charlotte tidak mengerti setelah semuanya jadi sangat jelas? Sejak awal, Mer X telah membuangnya. Mer X pasti sudah tahu kalau Charlotte akan ketahuan. Orang yang membawa Charlotte keluar adalah orang-orang Brian, sehingga Brian bisa menjalankan tugasnya. Menjadi anak baik di depan ayahnya, menangkap seorang wanita yang sudah membuat ayah sedih. Sudah lama sekali aku menantikan pemandangan seperti ini. Brian membuat teropong dengan kedua tangannya. Kau terlihat menyedihkan, hahaha. Charlotte berteriak. Jangan berisik. Jangan banyak bicara lagi, karena itu akan membuatmu lelah. Bagaimanapun, kau akan mati hari ini. Brian tertawa. Baiklah, ayo kembali ke mansion, ujar Brian. Semua orang bergegas kembali ke mansion Victor. Charlotte diseret menuju ruang bawah tanah, di mana Ash telah menunggu di ruang penyiksaan. Charlotte tersungkur saat dirinya dilempar oleh bawahan Brian ke depan Ash. Aku sudah menyelesaikan tugasku, ayah, ujar Brian dengan ceria. Kerja bagus, putraku, balas Ash. Sayang, tolong dengarkan aku. Brian adalah orang yang licik. Orang-orang yang membawaku keluar bukanlah orang-orang Mer X. Mereka adalah orang-orangnya Brian. Brian sengaja membuat skenario seperti ini untuk membuatmu percaya padanya. Tolong dengarkan aku, habisi Brian sekarang. Dia berbahaya untukmu, ujar Charlotte. Dasar wanita tidak tahu diri. Ash berteriak. Kau masih punya kekuatan untuk bicara setelah semua yang terjadi? Bagus sekali. Ash bertepuk tangan. Kau bahkan sempat menuduh putraku untuk membuat dirimu terlihat baik di mataku. Tapi semua itu sia-sia, sekarang kau hanya sampah tak berharga, ujar Ash. Maaf, Tuan. Theo berbisik di telinga Ash. Kau benar, kupikir kita harus mendengarkan beberapa hal darinya terlebih dahulu, ujar Ash. Apa? Charlotte tak mengerti. Katakan padaku, tentang Mer X yang kau sebutkan. Kalau kau mengatakan semuanya, aku akan memberimu hukuman yang ringan, ujar Ash. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Kami hanya bicara lewat telepon atau orang-orang yang dia kirim, ujar Charlotte. Katakan semuanya. Ash berteriak. Aku sungguh tidak tahu. Charlotte memegangi perutnya yang terasa kram. Anakku. Menyedihkan.
Sejak kapan kau peduli pada anakmu? Ash berdiri. Kurung dia di sini, jangan beri makan atau minum. Besok pagi-pagi sekali, aku akan datang kembali untuk menanyakan hal yang sama. Kau harus mempersiapkan jawaban dengan baik, atau... Ash menunjuk semua alat penyiksaan yang terlihat mengerikan dan membuat Charlotte ketakutan. Tunggu. Kumohon. Charlotte memeluk kaki Ash. Aku sungguh tidak tahu apa-apa soal dia, ujar Charlotte. Kau harus jelaskan itu besok. Balas Ash. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini sedang hamil. Bagaimana bisa kau bersikap buruk pada ibu hamil? Apa kau tega pada anak yang belum lahir? Dia bahkan belum melihat dunia. Ujar Charlotte. Apa peduliku? Ash menendang Charlotte, lalu keluar dari ruangan bersama Theo dan para pengawal. Brian masih ada di sana, sendirian dengan Charlotte yang mulai menangis. Kau baik-baik saja? Tanya Brian. Brian, kumohon tolong aku. Aku tahu kau membenciku, tapi kau harus menyelamatkan anak ini. Dia tidak salah apa-apa, dia harus tetap bertahan. Charlotte menggenggam tangan Brian. Oh, Charlotte yang malang. Brian memegang pipi Charlotte dan tersenyum lebar. Kenapa aku harus peduli pada anakmu? Brian tertawa. Kau kejam. Tidak punya perasaan. Dasar penjahat. Teriak Charlotte. Aku memang penjahat, tapi menyebutku kejam dan tidak berperasaan sedikit berlebihan. Charlotte, apakah kau lupa, kalau aku sudah memberimu sesuatu? Tanya Brian. Charlotte mengingatnya. Itu adalah bentuk kebaikan kecilku untukmu. Dengan itu, kau akan mati tanpa merasakan sakit. Ini jauh lebih baik daripada menunggu esok hari yang mengerikan, kan? Brian tersenyum, lalu berbalik, meninggalkan Charlotte di ruangan penyiksaan seorang diri. Charlotte mengambil botol berisi cairan ungu yang diberikan Brian. Rupanya cairan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Laura. Hahaha. Apakah aku harus berterima kasih atas ini? Charlotte menatap benda itu dengan pahit. Sekarang ia sadar, tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan selain menunggu kematiannya. Brian benar, jika Charlotte menunggu Ash membunuhnya, itu akan sangat menyakitkan. Charlotte menarik tutup botol dengan tangan bergetar. Ia sempat menatap racun tersebut dengan ragu, sebelum meneguk habis semuanya. Dalam beberapa detik, racun tersebut langsung bereaksi. Charlotte merasa mengantuk, ia kehilangan keseimbangannya, kehilangan indranya, sebelum detak jantungnya menyusul dengan tenang. Itu adalah kematian paling baik dalam dunia seperti ini.